Al-Habib Abdullah bin Umar, beliau salah seorang ulama yang banyak melakukan ibadah haji dan banyak berziarah ke makam junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau ada orang yang ingin berangkat haji, Al-Habib Abdullah bin Umar selalu berkata, tatalah niatmu, tatalah niatmu. Niatkan engkau hendak berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak mungkin tahu haji, kita tidak mungkin tahu sholat, kita tidak mungkin tahu puasa, terkecuali daripada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Umar ketika melaksanakan perjalanan ke Madinah Al-Munawwarah, sesampainya beliau di kota Madinah, maka beliau disambut dengan para alim ulama, yang mana para alim ulama ketika bertemu dengan beliau, para alim ulama tersebut berkata, ceritakan kami tentang kota Masileh, di mana kota Masileh adalah kota atau desa atau lembah yang tidak terkenal, yang tidak dikenal. Akan tetapi keberadaan Al-Habib Abdullah bin Umar berserta para alim ulama lainnya menjadikan kota tersebut dijuluki sebagai surganya dunia. Para alim ulama di sana berkata kepada Al-Habib Abdullah bin Umar, ceritakan kepada kami tentang surga dunia yang ada di Masileh. Dikatakan surga dunia karena di situ banyaknya daripada majlis-majlis zikir, banyaknya daripada majlis-majlis ilmu, sehingga dikatakan tidak setapak pun dari tanah di kota Masileh terkecuali di situ pernah dimasuki oleh orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diduduki oleh para wali-wali Allah dan diduduki oleh para penuntut ilmu dan diduduki oleh orang-orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama tersebut bertanya kepada Habib Abdullah bin Umar, ceritakan kepada kami tentang kedua pamanmu, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir, yang mana nama beliau berdua sangat dikenal di penjuru dunia. Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir adalah salah seorang ulama kondang yang luar biasa, yang membela agama dan negaranya, sehingga beliau juga salah seorang yang mengibarkan panji-panji kesalafannya, panji-panji leluhurnya, sehingga beliau juga dijuluki sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin daripada orang-orang yang beriman. Karena Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, karena Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir telah ada pada dirinya syarat-syarat sebagai seorang khalifah. Beliau dijuluki sebagai Amirul Mukminin karena kemampuan beliau yang luar biasa. Syarat-syarat pemimpin, salah seorang pemimpin telah berada pada diri beliau. Bagaimana tidak? Dikatakan juga bahwasanya adik beliau, saudara wanita beliau yang bernama Al-Hubabah Khadijah, ibu daripada sahibul haul Al-Habib Abdullah bin Umar, seorang wanita, akan tetapi terkumpul pada dirinya syarat-syarat untuk menjadi seorang imam. Jikalau beliau bukan seorang wanita, maka beliau layak menyandang jabatan sebagai seorang imam. Akan tetapi karena beliau adalah seorang wanita, maka beliau tidak diangkat sebagai seorang imam. Akan tetapi itu semua menunjukkan kemuliaan dan derajat beliau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pamanku Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Akan tetapi jikalau pamanku Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau adalah seseorang yang telah mengosongkan dirinya dari segala sesuatu yang sifatnya ada syahwatnya, yang sifatnya ada perkara dunianya. Beliau telah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah salah seorang yang tidak pernah melakukan sesuatu yang dapat menjerumuskan beliau ke dalam kenistaan, yang dapat menjerumuskan beliau ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir adalah seseorang yang berkata, dalam selama hidupku tidak pernah satu amalan makruh pun pernah aku kerjakan dan terlintas di dalam benakku untuk melaksanakan perbuatan yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, di saat sakaratul maut beliau hendak meninggal dunia, maka anak-anak
sadar dan beliau bertanya, aku mendengar kalian mengucap kalimat la ilaha illallah. Jikalau niat kalian ada berzikir, maka lanjutkanlah. Akan tetapi jikalau niat kalian adalah membimbing saya untuk mengucapkan kalimat tauhid tersebut, maka ketahuilah dari ujung rambut saya sampai ujung kaki saya semuanya berzikir mengucap kalimat la ilaha illallah. Membawakan riwayat hidup daripada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya tidak cukup dalam satu malam ataupun dalam beberapa hari, karena beliau adalah orang yang penuh dengan perjuangan. Banyak daripada perjuangan beliau, daripada ilmu-ilmu yang beliau sebarkan baik di Hadramaut maupun di negara kita ini Indonesia, banyak daripada perjuangan sejarah yang mencatat daripada perjuangan Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Paman beliau Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir dan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir suatu ketika pernah bermimpi. Beliau melihat rumah Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya adalah rumah yang paling tinggi di antara rumah-rumah yang lainnya. Dan di dalam rumah tersebut terdapat kamar tamu, di mana kamar tamu tersebut lebih tinggi daripada kamar-kamar tamu yang ada di kota tersebut. Maka Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Umar, wahai Habib Abdullah bin Umar, tafsirkan kepada kami tentang mimpi yang kita lihat. Kenapa rumahmu lebih tinggi dan kenapa kamar tamu yang ada dalam rumahmu lebih tinggi daripada rumah-rumah orang lain? Maka Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya beliau berkata, mungkin tafsir dari mimpi tersebut, rumahku lebih tinggi karena di rumahku tidak ada satu tempat pun atau satu kamar pun di kamarku kecuali aku menghatamkan Quran di dalam sholat. Setiap satu tempat di rumahnya beliau melaksanakan sholat dengan menghatamkan Quran sebanyak 30 juz. Dan kemudian beliau melanjutkan, jikalau di kamar tamu aku pernah menghatamkan Quran dalam keadaan sholat sebanyak 40 kali. Maka dari itu rumahku mungkin terlihat lebih tinggi daripada rumah-rumah yang lainnya, dan kamar tamu lebih tinggi daripada kamar-kamar tamu yang lainnya karena 40 kali beliau menghatamkan Quran dalam keadaan salat. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya adalah seseorang yang sangat mencintai Al-Quran. Sebagaimana beliau mencintai Al-Quran, beliau juga sangat mencintai dengan buku-buku ilmu atau kitab-kitab yang di situ terdapat ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking sukanya Al-Habib Abdullah bin Umar dan cintanya kepada kitab-kitab, maka beliau memiliki maktabah atau perpustakaan yang sangat besar, sehingga terkenal di Hadramaut tidak ada perpustakaan yang lebih besar daripada perpustakaan Ali bin Yahya yang diasas atau yang didirikan oleh Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya dan terus kemudian dikembangkan oleh cucu-cucu beliau. Sehingga suatu ketika Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menikah, maka di malam hari paman beliau Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir hendak menguji kecintaan ponakannya Al-Habib Abdullah bin Umar ini kepada ilmu-ilmu Allah, kepada kitab-kitab. Maka pamannya menguji dengan memerintahkan kepada salah seorang wanita meletakkan kitab yang aneh, kitab yang belum pernah Al-Habib Abdullah bin Umar baca, diletakkan tepat dibuka pintu, di depan pintu. Maka ketika Al-Habib Abdullah bin Umar membuka pintu, maka yang dilihat pertama kali adalah kitab tersebut. Hendak diuji oleh paman beliau. Dan ketika Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya di malam pernikahannya masuk ke dalam kamarnya, menemui istrinya, ketika membuka pintu, benar beliau melihat yang pertama kali dilihat adalah kitab. Maka dia mengucapkan salam kepada istrinya dan berkata kepada istrinya, kau sekarang boleh istirahat, kau boleh tidur, dan izinkan aku untuk membaca kitab ini. Dan beliau duduk di malam pernikahannya membaca kitab karena cintanya beliau kepada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga diriwayatkan mertua wanita beliau ketika di pertengahan malam
dua pengantin tersebut kaget karena mendapatkan Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya belum berubah, masih dalam keadaan pakaian pernikahannya, duduk di kursi dan membaca kitab, sedang asik-asiknya membaca kitab. Diriwayatkan juga Al-Habib Abdullah bin Umar adalah orang yang memiliki kerinduan kepada ilmu-ilmu Allah, cintanya kepada kitab-kitab yang disitu tertulis kitab-kitab Allah luar biasa. Diriwayatkan juga bahwasanya ketika beliau menunaikan perjalanan haji, maka anak beliau, salah seorang daripada putra beliau, membaca kitab Al-Galaid, kitab yang menerangkan tentang ilmu faraid, mulai dari awal perjalanan sampai ke haji sana, tidak putus dan tidak berhenti. Itu si anak suruh membaca daripada ilmu-ilmu yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Begitu juga Al-Habib Abdullah bin Umar ketika turun ke Indonesia, maka di Indonesia belum banyak terdapat kitab-kitab fikih besar seperti Tuhfah, seperti Minhaj dan lain sebagainya. Maka ketika beliau turun di Indonesia, beliau menulis kitab Fatawa, kitab yang terkumpul daripada kitab Minhaj, daripada kitab-kitab fikih yang besar yang telah berada di dalam dada beliau, yang beliau hafal di dalam dadanya, beliau tulis di negara ini.